Maria telah memilih bagiannya yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membedah sabda Tuhan pada hari ini, baiklah kita sejenak meneropong waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dalam sehari dan semalam kita memiliki 24 jam atau 1440 menit. Umumnya 8 jam kita pakai dengan baik untuk bekerja. 8 jam kita pakai untuk istirahat. Dan pertanyaan berikut adalah, yang ke-8 jam berikutnya untuk apakah? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu baru kita mendengarkan sebuah perumpamaan yang indah sekali dari Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, yang bertolak dari Yerusalem menuju Yeriko. Dari perumpamaan itu kita melihat bahwa Yesus sendiri menempatkan dirinya sebagai seorang Samaria yang baik hati. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana cerita tentang Marta yang menerima Yesus. Dan juga serentak di dalam rumah itu ada saudarinya Maria. Kita sekalian tahu dalam Injil ada 6 orang sekurang-kurangnya yang menggunakan nama Maria. Dan ini menunjukkan Maria ini adalah Maria dari Betania, saudaranya Lazarus. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus mengunjungi mereka? Marta memiliki sikap yang berbeda dibandingkan dengan Maria. Karena pada waktu itu Marta sibuk melayani Yesus. Dia coba melakukan yang terbaik untuk Yesus. Dia khawatir dan dia menyusahkan dirinya sendiri. Sementara itu Maria, saudari Marta, duduk dekat kaki Yesus. Dan kita sekalian tahu bahwa pada waktu itu juga bahwa Maria terus mendengarkan perkataan Yesus. Maria membuka kupingnya, Maria membuka hatinya untuk mendengarkan perkataan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus menganggap Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan, apakah bagian yang terbaik itu? Pertama ialah bahwa bagian yang terbaik itu adalah orang yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus untuk tinggal dan mendengarkan sabda Tuhan. Yang kedua ialah bahwa orang yang telah memilih bagian yang terbaik itu adalah orang yang membuka kupingnya, orang yang membuka hatinya untuk mendengarkan sabda Tuhan dan tidak mendengarkan yang lain. Dan Maria memberikan perhatian kepada Tuhan Yesus pada sabdanya. Dia menerima Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dia memberikan waktu, dia memberikan diri kepada Tuhan Yesus. Dia tidak sibukkan dirinya dengan kegiatan pribadinya. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain yang mengkhawatirkan dirinya, kecuali dengan Tuhan Yesus dan dengan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali sejenak kepada ke-8 jam dalam hidup kita masing-masing. Berapa persen dari 8 jam yang tersisa dari 24 jam itu benar-benar saya kembalikan kepada Tuhan yang memberikan waktu kepada saya, yang memberikan jam-jam kepada saya, yang memberikan menit-menit kepada saya, yang memberikan detik-detik kepada saya. Berapa persen sebenarnya? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di samping belajar dari Maria
dari Betania. Kita juga mau belajar dari Abraham dalam bacaan pertama yang kita dengarkan bersama. Bagaimana dia berjumpa dengan ketiga tamu di dekat pohon tarbantin daerah Membre di belahan utara Hebron sekarang ini. Dan dia juga melayani ketiga tamu itu yang membawakan kabar baik kepadanya tentang kelahiran putranya. Namun Abraham tetap menyadari pada waktu itu, saudara-saudari terkasih, bahwa kehadiran Tuhan ada dalam dirinya. Nah, disinilah yang bisa kita petik sikap Abraham. Di samping melayani ketiga tamu sebagai utusan Tuhan, dia juga tetap memberikan waktu dan hati untuk Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan baik, luar biasa baik. Dia masih memberikan waktu kepada kita masing-masing. Karena orang katakan hidup kita sebenarnya hanya menumpang lewat. Masih ada sisa-sisa waktu bagi kita masing-masing. Untuk yang muda mungkin usianya lebih panjang. Tapi untuk yang tua mungkin lebih pendek. Tapi tidak ada kepastian karena rahasia hidup dalam tangan Tuhan, saudara-saudari terkasih. Mari kita berpikir sejenak. Waktu yang tersisa untuk saya, apakah yang saya gunakan untuk itu? Selagi masih hidup, saudara-saudari terkasih, mari kita beri waktu untuk Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya, kita berdoa dan berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Selagi masih hidup, saudara-saudari terkasih, jangan sampai ada waktu yang kita biarkan berlalu tanpa kehadiran Tuhan. Mari kita cari Tuhan selagi bisa. Mari kita dekatkan diri kita pada kaki Yesus pada saat ini. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Karena itu, mari kita kembalikan waktu kepada Tuhan dan kita merapat ke kaki Yesus.